sebenarnya apa sih yang dilakuin product manager? We solve problems for user while achieving the business goals by helping their cross-functional team to succeed. Kayak gitu. Ini secara satu kalimat lah, apa sih yang sebenarnya dilakuin oleh product manager itu. Oke. Next-nya sebenarnya gimana sih sehari-harinya seorang product manager? Ini saya kasih gambaran secara garis besar aja sih, apa aja sih yang dilakuin sama product manager. Kita mulai dari chunk yang paling gede dulu kali ya. Di chunk yang paling gede ini ada 2, ada transform idea to action sama cross functional coordination or meetings. Pertama, transform idea to action. Ini sebenarnya setelah kita ngelakuin research, setelah kira-kira kita tahu nih apa yang fitur apa yang mau kita bikin, kita tahu masalah customers itu apa, kita harus membuat itu cukup actionable supaya tim engineering bisa mulai pekerjaannya mereka, which is coding gitu. Jadi yang dilakuin di sini biasanya kita gather requirements, kita ya apa nih yang mau dibikin dan seperti apa, fiturnya, logiknya harus kayak gimana, do's and don'ts-nya tuh apa. Udah gitu kita nulis itu dalam satu dokumen, namanya product requirements document, kayak yang tadi Mabet juga udah sempet mention. Di dalam kegiatan transform idea to action juga salah satu hal yang kita lakukan adalah brainstorming sama tim-tim terkait, especially design dan research. Karena kan balik lagi ketika fase discovery itu emang kita heavily kerja sama research and design kan. Jadi di sini ketika kita mau, oke udah tahu idenya apa, dibikinnya kayak gini nih ya, gitu. Itu kita barengan sama tim design dan research. Yang chunk kedua terbesar itu bisa dibilang coordination, karena balik lagi ke ilustrasi sebelumnya, emang kita kerjanya supporting other divisions, influence them to move to the product direction gitu kan. Jadi ini bisa dibilang cukup besar. Kita pasti banyak ngelakuin koordinasi sama tim-tim. Sebenarnya literally keseluruhan tim dari company itu pasti kita suka coordinate sih. Selanjutnya yang juga banyak dilakukan oleh seorang product manager tuh strategic work. Kayak tadi gue mention, ini kita as a PM kita harus tahu nih visinya ini produk mau dibawa kemana. Kita harus nemuin opportunity-nya gitu kan. Jadi strategic work ini lebih kita set up product vision-nya. Biasanya kita juga suka bikin namanya tim charter. Tim charter tuh isinya sebenarnya untuk tim A apa sih problems yang secara garis besar apa problems yang mau kita solve, visi kita mau kemana, dan target kita tuh apa atau yang disebut dengan OKR. Nah OKR planning itu juga salah satu responsibility-nya dari product manager itu sendiri. OKR itu singkatan dari Objective Key Result. Jadi objektif produk itu apa secara garis besar. Nah key result-nya itu tuh sebenarnya matrix atau ya pokoknya gimana caranya kita mengquantify apakah kita mencapai ke objektif tersebut atau enggak gitu. Nah itu juga tanggung jawab dari seorang product manager untuk ngelakuin OKR planning. Setelah kita punya OKR, kita udah tahu nih, let's say di H2 2020 target kita increase completed order to X gitu. Nah, gimana caranya kita mencapai ke situ? Kita harus ngebuat salah satunya namanya product roadmap gitu. Jadi fitur-fitur apa aja sih yang kira-kira bisa mensupport OKR kita sehingga by end of H2 kita udah ini kita udah achieve kayak gitu. Itu yang dilakuin sama seorang product manager juga untuk ngebuat si roadmap-nya. Yang terakhir yang bisa dibilang kayak penting nggak penting, tapi ini kayak salah satu bentuk koordinasi, cuman ini lebih ke
ke manajemen tim. Biasanya ke company council gitu, ke director. Jadi as a PM karena emang kita tanggung jawab sama produknya, kita tanggung jawab sama OKR-nya, jadi kita harus make sure bahwa kita ngasih visibility ke manajemen tim, ini produknya udah progresnya udah seperti apa, fitur apa aja yang udah kita berhasil bikin, dan impact-nya apa dari kita ngerealisin fitur tersebut, improvement apa yang mau kita jalanin ke depannya. Kayak gitu. Terus yang next-nya juga as a PM day to day-nya juga gathering feedback. Ini yang udah banyak banget dibahas sama Kendra sama Mabit sebelumnya, doing customer research. Emang bisa dibilang kalau product manager kita biasanya turun bareng sih sama researcher sama designer untuk gather customer feedback gitu. Jadi kenapa role-nya agak terpisah, emang ini sesuatu hal yang important buat PM untuk kita terus mengetahui customer problem-nya itu apa, while on the other hand banyak banget nih hal-hal yang mesti kita kerjain gitu. Makanya kayak di gathering customer feedback tuh bukan chunk terbesarnya dari product manager, tapi ini adalah hal yang sangatlah penting untuk terus dilakukan. Kayak gitu. Yang terakhir adalah project management. Ini sebenarnya mungkin emang agak terminologinya lumayan abu-abu batasannya antara product manager sama project manager. Tapi kalau di Gojek itu sendiri, role project management itu juga masih dipegang sama product manager. Jadi kalau project management itu kita lebih ketika tadi kan kita udah ngerjain yang area transform idea to action gitu kan. Kita udah bikin requirements-nya, kita udah tahu harus sebuah fitur harus dibuatnya tuh seperti apa, desainnya kayak gimana, logiknya harus seperti apa. Nah itu pasti akan kita kasih ke tim engineering kan, gitu. Sama tim engineering mereka pasti akan melakukan technical analysis, ini gimana cara implementasinya, fokusnya engineering kan sama implementasi. Ini gimana cara implementasinya, udah gitu apa-apa aja yang mesti dikerjain dari sisi engineering-nya gitu, Kak. Kayak kita kalau di sisi engineering tuh ada dua kelompok besar, kayak ada back end, ada front end gitu kan. Dari sisi back end apa yang mesti dikerjain, dari sisi front end atau yang consumer facing-nya apa aja yang mesti dikerjain, itu biasanya dilakukan analisis, itu kan dilakukan dulu sama tim engineering. Terus as a PM kita biasanya conduct IPM tuh kayak project planning lah. Kita kan biasanya kita pakainya sprint, namanya sprint tuh intinya sebenarnya lebih workflow aja sih. Jadi sprint kita per 2 minggu, jadi dalam 2 minggu ini di IPM biasanya kita ngebahas apa-apa aja yang mau dikerjain sama tim engineering, kayak gitu. Jadi itu yang di area project management tuh lebih bersama tim engineering-nya itu sendiri. Nah itu secara garis besar day to day-nya PM tuh seperti apa sih? Nah inilah hal-hal yang kita kerjain. Nah terus dari tadi kan banyak pembahasan tentang PM, research, design, dan bisa dibilang ini area yang banyak dari lulusan psikologi lah gitu. Nah ini gue coba summarize hubungannya tuh kayak gimana sih antara ketiga divisi ini gitu. Kalau PM, the main responsibility-nya adalah define and prioritize problems to be solved. Apa nih customer problem yang mau di-solve gitu. Research, mereka fokus untuk nge-synthesize insight dari hasil research-nya mengenai sebuah problem lah gitu. Design fokusnya translate insight, translate yang didapetin dari research untuk nge-guide desainnya itu akan seperti apa, UI-nya akan seperti apa, ya pokoknya
semua hal yang termasuk dalam design decision kayak UI-nya akan seperti apa, animasinya akan seperti apa, copy-nya akan seperti apa gitu. Itu masih masuk di area design. Nah, design dan PM ada hal yang common nih gitu. Uh, Salah satunya adalah pertama kita harus deeply empathize with the user and their needs, and kita juga mesti nge-validate desain yang udah kita propose itu beneran nge-solve customer problemnya atau enggak gitu. Design dan research mereka kok yang commonnya adalah mereka again sama-sama understand users problem dan gimana si users problems ini tuh muncul di dalam desain yang udah di propose gitu. Dan kita keseluruhan kita harus regularly ngecek nih apakah yang kita lakukan itu achieving customers goals sama business goals juga kayak gitu. Nah, apa sih advantage-nya sebagai seorang PM lulusan psikologi? Ini kalau tadi kan Mabet sama Kendro udah banyak ngejelasin yang cukup teknikal ya, maksudnya kayak yang beneran nih dijalanin ketika kuliah dan kita aplikasiin langsung di kerjaan gitu. Kalau dari sisi product management, ini tuh yang gue lihat sih lebih ke soft skill-nya. Yang secara garis besar adalah gimana kita di kampus selalu ditanamin masalah empati sama assertiveness gitu. Nah ini yang sangat bermanfaat untuk gue menjalani hari-hari gue di sekolah jadinya di pekerjaan gitu. Pertama dengan kedua hal ini kita bisa memahami customer kita bukan cuma berdasarkan demographic background-nya, juga berdasarkan psychographic background-nya. Kita bisa dengan empati ini kita bisa menempatkan diri di posisi mereka dan ketahui apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang mereka inginkan. Dan juga secara internal company, kita juga mesti nge-share customer problems, kan kita harus bisa, kayak tadi gue mention, kita harus bisa menginfluence people gitu. Jadi, udah kita tahu customer problemnya apa, kita harus nge-share itu ke dalam organisasi kita juga. Kayak gitu. Next-nya secara karir, ini as long as one company, they want to solve users problems through technology, role product manager itu udah pasti dibutuhin. Ini gue cuma kayak ngasih contoh aja sih, kayak berbagai macam industri itu emang pasti membutuhkan product manager, as long as mereka mau nge-solve customers problem, pakai teknologi, udah pasti dibutuhin. Gitu. Sorry, agak dipercepat sedikit. Nah ini bisa dibilang kayak career path-nya product manager in general aja ya. Mungkin satu company dengan company lainnya bisa jadi berbeda. Mungkin kayak di company A nggak ada junior PM tapi adanya associate PM doang gitu. Ini gue coba ngambil yang lebih broad-nya aja. Biasanya tuh levelingnya mulai dari junior PM, associate PM, PM, senior PM, dan head of product gitu. Untuk junior PM ini biasanya yang emang masih fresh grades, bisa ada dua sih antara mereka fresh grades. Fresh grades-nya itu biasanya dari S1 atau S2 yang related to product management. Dan yang kedua, atau mereka emang pindah dari divisi lain yang nggak banyak kerja bareng sama product manager sebelumnya. Gitu, let's say mereka sebelumnya dari partnership gitu, atau mereka sebelumnya dari customer service gitu. Itu biasanya masuknya ke level ini. Di level ini biasanya as a PM mereka masih fokus sama satu feature yang cukup spesifik dan cakupannya nggak begitu luas. Misalnya contohnya misal di Gojek, saya kan di tim transport. Salah satu junior PM ada yang fokusnya untuk nge-solve problem fast cancellation gitu. Misalnya itu kayak problem statement-nya masih cukup kecil, masih ya maksudnya simple, dan biasanya juga fitur yang mereka pegang juga nggak begitu kompleks gitu, dan mereka juga masih di supervise sama manajernya super closely gitu.
Habis itu ada associate PM, mungkin kayak 1 sampai 2 tahun pengalaman. Ini balik lagi kayak tahun itu bisa, ini bukan kayak the exact number-nya, cuman ini secara gambaran aja. 1 sampai 2 tahun experience atau mereka yang pindah dari role-role yang emang cukup relate sama product management gitu. Misalnya kayak gue dulu gitu. Dulu kan gue research dan sebenarnya kerja bareng banget sama PM. Jadi kayak sort of udah observe mereka tuh kerjanya kayak gimana gitu. Bisa jadi gue langsung masuk ke level ini ketika pindah ke product management. Dan biasanya di sini fokusnya associate PM itu mereka lagi developing main skill-nya PM gitu. Habis itu ada product manager, mereka biasanya udah jauh lebih independen, mereka owning misalnya sebuah stream di dalam sebuah produk. Kayak kalau misalnya mau dikasih contoh, misalnya kayak di transport nih. Di transport kita bagi beberapa stream, salah satunya misalnya stream pickup experience gitu. Pickup experience adalah proses di mana setelah customer bikin booking sampai customer ketemu sama drivernya. Nah itu sebuah stream lah kita sebutnya. Kayak gitu. Atau kayak misalnya di dalam transport ada stream payment gitu. Sorry udah dikejar beneran. Nah ini intinya terakhir aja sih, how to be a product manager. Bisa dibilang sekarang tuh sama sekali nggak ada background, nggak ada sekolahnya lah. Product manager itu bisa dari mana aja gitu. Yang penting adalah kalian nemuin interest kalian dan persisten untuk terus belajar gitu, atau yang mungkin sekarang disebut dengan grit gitu. Dan ini core skill yang butuh dimiliki oleh seorang PM. Oke. Terima kasih, segitu aja dari gue. Semoga bermanfaat materinya. Thank you Kak Arum untuk sesi sharing-nya ya. Tadi keren banget juga kita udah punya 3 pembicara yang mungkin meskipun ada kemiripan antar role-nya, tapi sebenarnya peran mereka di company itu berbeda-beda gitu. Dan meskipun berbeda-beda, ternyata ada hubungannya masing-masing. Misalnya bagaimana desain berhubungan dengan riset dan riset berhubungan dengan PM gitu. Jadi di sini sih mungkin mau ngasih gambaran aja bahwa ini adalah hal-hal yang tidak tertutup bagi teman-teman yang sedang berkuliah sekarang gitu. Adalah salah satu opportunity career yang mungkin bisa teman-teman coba untuk pursue di kemudian hari apabila memang teman-teman mungkin tidak mau mengikuti yang selama ini umum dijalankan oleh lulusan misalnya psikologi gitu kan, seperti mungkin HR atau psikolog atau statistician gitu. Ini adalah salah satu opsi yang mungkin bisa dipertimbangkan ke depannya. Jadi mungkin sekarang kita akan masuk nih ya ke dalam sesi tanya jawab nih bareng ketiga panelis kita yang keren-keren. Boleh tolong dinyalain dulu kakak-kakak untuk kameranya dan mic-nya? Oke, jadi mungkin gini ya, jadi kan sesi ini akan agak lama juga nih karena kita tentunya pengen sharing-sharing sama teman-teman semua, gimana sih kakak-kakak dari awal berkarir sampai bisa jadi seperti sekarang ini dan bahkan bisa bikin materi yang keren seperti tadi. Pastinya itu kan bukan sesuatu yang sifatnya instan ya. Nah, jadi mungkin aku akan jelaskan dulu sesinya. Nanti ini kan karena online ya, kalau misalnya biasanya itu mungkin akan lebih gampang tektokannya. Cuman karena ini online dan takutnya kalau misalnya nggak aku arahkan nanti susah untuk dengernya, jadi dengerin aba-aba aku aja ya, nanti siapa yang jawab ya. Oke. Untuk pertanyaan kali ini, jadi nanti kita akan ada sesi untuk jawabin pertanyaan dari teman-teman juga, teman-teman peserta, tapi kita juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita rasa teman-teman butuh tahu nih. Jadi mungkin kita tanyakan dulu ya ke kakak-kakak ini. Oke, jadi pertanyaan pertama, mungkin lebih ke sharing-sharing dulu nih. Kalau misalnya dari kakak-kakak bertiga, ini bebas ya siapa aja yang mau jawab duluan. Kira-kira gimana sih bisa dapat panggilan mau berkarir di bidang ini? Karena kan tadi aku lihat kakak-kakak tuh mulai berkarirnya mungkin 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu gitu. Sedangkan UX tuh baru hype sekarang-sekarang ini gitu. Gimana sih bisa dapat panggilan hati untuk ke sana? Ada yang mau volunteer jawab?
Kendro. Bukan volunteer tapi ternyata dilempar ya. Oke, Kendro kalau gitu. Iya udah boleh deh. Kalau gue sendiri sih dulu awalnya ya begitu lulus dari psikologi emang waktu itu jalurnya pengen ke market research gitu. Dan tapi kebetulan waktu itu kan sempat kuliah lagi dan begitu balik dan UX ini lagi cukup booming nih dan waktu itu lagi nyoba-nyoba cari kerja juga dan dapet nih di Tokopedia dan waktu itu ya udah nyobain awalnya sih nyobain dulu nyari taunya juga sambil belajar sambil kerja dan akhirnya ya sampai sekarang cukup passionate di sini maksudnya karena ya tadi kita belajar bikin produk juga selalu cari tahu hal baru dan kayak bener-bener apa ya connect dengan berbagai macam user gitu itu sih. Dan mungkin yang lain. Oke. Thank you Kak Kendro. Mungkin kalau misalnya dari Kak Mabit dan Kak Arum ada yang mau menambahkan? Mungkin gue nambahin sedikit kali ya. Kalau gue itu kayak gue sebenar-benarnya banget awal masuk Gojek itu HR. Karena kan bisa dibilang kayak gue tuh 2015 lah. Berarti hampir kayak 5 tahun yang lalu mulai kerja. Dan awalnya tuh emang HR karena bisa dibilang UX sama sekali. Ya kayak mungkin udah terminologinya udah mulai masuk ke sini, cuman sebagai role-nya tuh belum banyak gitu kan. Cuman yang salah satu hal yang emang penting adalah nemuin interest-nya sih. Karena di situ gue sebagai HR tapi banyak kerja sama tech dan gue ngelihat kayak emang mungkin mirip juga interest gue sama Kendro kayak sama-sama di research juga awalnya makanya lebih kayak nge-propose untuk ngejalanin si UX research balik 2015 di Gojek gitu. Jadi itu shifting-nya mulainya di situ tuh. Intinya sih nemuin interest-nya gitu. Oke. Nah, ini dari tadi yang senyum-senyum nih pakai topi ini, apakah mau menambahkan atau ingin membuli lagi yang lain? Sedikit aja. Basically kayak zaman sekarang kan udah enak banget ya terpapar sama UX gitu. Pas zaman-zaman kami kayaknya UX tuh belum segitunya kayak kami tuh belum segitunya terpapar sama UX lah. Jadi kayak rata-rata dari kami tuh ya lemparan dari mana dulu terus baru masuk ke UX research gitu sampahan ya misalnya. Kak ya. Iya. Dan Mabit kayak yang dulu bukanlah yang sekarang ya. basically gitu. Nah, case-nya gue dulu tuh kalau gue sedikit bisa ngegambar terus ditarik sebagai UI UX designer, terus baru tahu sebenarnya UX itu kayak apa gitu. Sama kayak yang lain, passionate-nya di research, bukan ke desainnya gitu, nggak suka banget ke desain, terus kayak ada UX research ternyata, terus ya udah jump into UX research. Oke, menariknya ternyata nggak suka desain tapi bisa desain tapi suka riset gitu. Jadi akhirnya menemukanlah jalannya ya. Jadi mungkin kalau kakak-kakak ini dia benar sih, aku setuju juga sebagai orang yang juga punya karir di UX, aku pun merasa mungkin di tahunku lebih mudah ya karena kebetulan kakak-kakak ini jauh di atasku juga. Jadi kalau misal di zamanku udah lumayan mudah untuk cari artikel-artikel gitu ya, tapi kebanyakan memang dari luar negeri. Dari Indonesia itu sendiri masih jarang dan perusahaan yang buka role untuk UX itu kebanyakan hanyalah perusahaan yang berbasis digital. Tapi mungkin kalau sekarang teman-teman lihat, sudah banyak nih perusahaan-perusahaan yang mungkin konvensional, kayak mungkin banking, udah banyak yang mau bikin aplikasi, yang tadinya mungkin tidak ada aplikasi ya. Terus juga banyak juga yang retail gitu kan, udah punya aplikasi sendiri. Jadi betul, zaman sudah berubah dan resource pun sekarang jadi lebih mudah. Oke, lalu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira kakak-kakak ada yang mau bantu jelasin nggak sih Kak ke adik-adik ini perbedaan yang namanya UX sama UI nih? Dua-duanya sama-sama ada U-nya, tapi kayaknya berbeda gitu ya. Apa sih perbedaannya? Nah, dilempar Kak Kendro. Aku sih nunggu aja. Inisiatif kan. Katanya kalau di psikologi kan harus proaktif. Ya, kalau dari gue pribadi sih, sebenarnya kalau gue kan dulu di UI UX designer, kayak tadi Kendro bilang lah, basically UX itu sendiri tuh nge-cover dari ujung sampai ujung gimana interaksinya si manusia ini, si usernya dengan company, dengan produknya, dengan service-nya gitu. UX tuh basically benar-benar dari ujung ke ujung lah. Kalau kita ngomongin UI atau user interface,
ya basically mentok di tampilan gitu, tampilan apa yang sedang dihadapkan, apa yang user itu sedang dihadapkan gitu. Kayak misalkan homepage, oh itu interface-nya seperti apa, desainnya tuh seperti apa, atau enggak istilahnya di kita tuh bahasanya ada informasi arsitektur ya. Itu kayak misalkan ada navigasi bar tuh di bawah, terus nanti di atasnya ada banner-banner, nah kayak gitulah basically. Nah, as simple as that sih. Kalau kita ngomongin UX, yaitu berbicara hal yang lebih general, yang lebih luas dibandingkan kita ngomongin UI. Mungkin dari Kendro mau nambahin atau Arum? Thank you, Kak Mabit. Mungkin silakan kakak-kakak ada yang mau menambahkan lagi? Mau. Mungkin kalau UI itu juga lebih fokus sama elemen-elemen yang ada di sebuah screen ya. Intinya yang kayak yang langsung kelihatan sama customer gitu. Misalnya warna dari buttonnya itu sendiri, abis itu font yang dipakai itu seperti apa, udah gitu size-nya juga kayak gimana, posisinya tuh di posisi buttonnya ada di mana gitu. Jadi emang UI fokus sama elemen-elemen yang langsung kelihatan sama kalian di layarnya itu sendiri. Gitu sih kalau sedikit tambahan dari gue. Kalau UX emang itu kayak broad banget, bahkan sebenarnya UX itu tuh bukan cuman online experience ketika customer pakai aplikasinya doang kan gitu. UX juga termasuk ketika kalau misalnya let's say contohnya Gojek gitu, ketika lo ketemu sama driver, apa yang diomongin sama driver, lo naik motornya dianterin sampai tempat tujuan, itu tuh juga masuk ke dalam user experience kayak gitu sih. Oke, menarik ya yang Kak Arum bilang tadi bahwa user experience itu mungkin nggak hanya sekedar kita tahu bagaimana cara untuk mendesain produk yang bagus tampilannya dan bagaimana cara enak untuk dipakai, tapi justru juga sampai itu ya animation-nya ya, bahkan sampai orangnya mungkin sampai di rumah, bagaimana dia ketemu sama ojeknya gitu ya, misalnya Kak ya. Oke. Terus mungkin ada pertanyaan lanjutan nih. Mungkin nggak usah jauh-jauh gimana cara untuk kerja dulu ya, karena kan teman-teman ini mungkin masih berkuliah kebanyakan sekarang. Jadi pertanyaannya adalah gimana sih Kak cara untuk bisa nih magang di bidang UX? Gitu. Mungkin Kak Kendro dulu kali ya. Oke, kalau untuk magang di bidang UX sih sebenarnya kalau di Tokopedia sendiri kita punya program ya, namanya Product Design Academy itu. Jadi kita punya program untuk 9 bulan untuk UX designer dan UX researcher untuk magang di situ gitu. Dan kita dapat itu mereka akan dapat pelatihan, akan diterjunin langsung untuk develop produk tapi yang sifatnya untuk internal karyawan sih gitu. Dan ya itu akan dapat pelajaran banyak sih. Cuma untuk saat ini sih karena keadaan sekarang yang mungkin lagi nggak buka, cuma nanti mungkin ke depannya kalau ada lagi mungkin bisa dicek-cek infonya di Instagram Tokopedia atau di website karir kita gitu. Sekalian promosi ya Kak Kendro ya. Terima kasih sudah membantu tugas saya. Oke. Thank you itu dari mungkin Kak Kendro ya. Kalau misalnya dari Kak Arum atau Kak Mabit, ada yang mau menambahkan terkait tips and trick nih? Diam-diaman nanti aku pilih ya. Magang di area UX ya berarti ya? Ya sebenarnya kurang lebih sama sih. Maksudnya kayak ya semua company pasti ketika dia emang lagi membutuhkan, dia pasti akan list itu di website-nya. Cuman salah satu hal yang juga biasanya mulai dilakuin sama unicorn ini tuh kayak bootcamp gitu. Jadi apa namanya itu mungkin ketika lagi libur gitu ada satu periode di mana misalnya kayak kalau nggak salah Gojek sempet deh ada kayak UX bootcamp gitu. Ya jadi emang menggather mahasiswa-mahasiswa yang interest di bidang UX. Habis itu bisa join ke bootcamp-nya, basically belajar tentang how to solve the problems, how to do the research, how to do the design kayak gitu sih. Mungkin itu juga yang bisa dikulik kali ya, selain magang kayak ikutan bootcamp gitu. Oke. Berarti ada perusahaan-perusahaan yang memang sekarang sudah menyediakan program-program untuk anak-anak yang mungkin pengalaman kerjanya belum banyak gitu ya. Lalu juga memungkinkan mereka untuk
mengasah skill-nya sambil diterjunkan juga ke pekerjaan di dunia nyata meskipun load-nya belum seperti orang full time ya. Ya, ya, ya. Oke. Kalau misalnya dari Bukalapak ada nggak nih, Kak? Jadi pertanyaannya membuka karir path atau ke spesifik magang sih? Eh, terserah sih kakak mau jawabnya gimana. Tapi melihat Eh, pola-pola jawaban yang lain nih, sepertinya arahnya ke situ. eh, Kalau dari Bukalapak, basically ya serupa dengan yang lainnya lah. Ada bootcamp, ada apa namanya, magang juga gitu. Cuman kalau dari gue pribadi sih sebenarnya untuk ngebuka karir kalian tuh nggak tahu ya, gue baru realizing gitu ketika pas udah masuk ke dalam UX-nya, ternyata banyak chance kita untuk bisa ngebuka jalan kita sendiri gitu dengan kita belajar dari I don't know like online course gitu kayak Coursera atau apa gitu, terus kalian dapet sertifikat atau something, terus mulai masuk ke dalam komunitas kayak UX ID or UX Indo adalah kayak gitu. Nah, terus kalian bisa belajar dari sana. Nah, temen gue bahkan ada yang orang lulusan fisika, dia passionate banget soal UX research, dia masuk ke komunitas lewat UX ID, terus habis itu punya beberapa project sampingan, portfolio, akhirnya dia bisa buat, terus masukin ke Bukalapak gitu, akhirnya bisa tembus. Amin, kayak banyak banget lah caranya kalian sebenarnya bisa ngebukain jalan kalian sendiri untuk masuk ke dalam UX itu, nggak harus lewat kayak oh gue harus cari magang dulu atau kerja gitu, banyak banget caranya. Cuman kalau dari company kayak yang mereka udah bilang basically ya ada bootcamp, ada magang gitu ya, kayak gitu. Oke, berarti memang kalau misalnya untuk UX ini sebenarnya background doesn't matter ya Kak ya. Yang penting ada kesungguhannya dan pelatihan mungkin soft skill, hard skill-nya juga harus ditempa meskipun nggak dapat misalnya saat kuliah gitu ya. Oke, oke. Jadi kalau misalnya aku mungkin mau menambahkan aja sih, mungkin kalau misalnya teman-teman tertarik untuk magang, salah satu yang sekarang lagi banyak dilakukan oleh anak-anak mungkin fresh grad atau mungkin yang mau pivot karirnya itu adalah melakukan eksplorasi juga gitu. Jadi banyak yang bikin study case atau evaluasi dari desain-desain yang telah ada gitu supaya orang-orang yang akan mereka apply untuk kerja bisa melihat rational thinking-nya mereka tuh seperti apa dan kenapa mereka mencoba untuk berani untuk apply gitu. Karena ketika kita apply sesuatu kan pasti mereka butuh buktikan dan ketika kita tidak punya bukti fisik itu kita kerja di mana, banyak yang menjadikan si ibaratnya study case itu sebagai bahan untuk menambah portofolionya mereka gitu sih. Lalu kalau misalnya sekarang kita lanjut nih ya ke topik selanjutnya mengenai urgensi UX. Jadi katanya kan UX ini adalah apa ya, sesuatu yang sedang ngehits banget. Mulai dari orang-orang yang mungkin tadinya computer science kan, mungkin ini kan UX itu kan awalnya banyak computer science ya. Terus sekarang bahkan semua orang ngomongin UX gitu. Bahkan orang-orang dari lulusan ekonomi, lulusan bisnis, lulusan psikologi, lulusan komunikasi, sosiologi gitu. Jadi kalau misalnya menurut kakak-kakak yang sudah bekerja nih di bidang UX, kira-kira ke depannya si UX ini gimana sih future career-nya itu, future career path-nya gitu. Misalnya potensinya untuk berkembang di kemudian hari itu gimana? Ada yang mau jawab? Dari gue dulu kali ya. Oke. Tadi sempat nyebutin dikit kan dari presentasi gue pribadi basically untuk career path sendiri dari fresh graduate bisa ke beberapa arah gitulah ya. Cuman ada beberapa ya skill set yang kalian harus punya juga untuk bisa mencapai itu, kayak misalkan lo dari fresh grad terus lo pengen jadi UX designer instead of UX researcher, ya bisa aja gitu. Yang penting lo bisa desain gitu. Kalau nggak bisa desain, lo ngapain jadi UX designer gitu. Nah, terus kayak kalau lo lebih kuatnya di research gitu, ya udah lo cobain masuk UX research gitu. Atau enggak misalkan kalian lebih tertarik yang megang secara keseluruhan gitu dari tech, bisnis, terus pengen ngebalance itu, mungkin kayak Arum bisa bilang tadi, bisa nyobain product manager gitu. Even kayak misalkan tadi gue sempat mention juga bisa ke data scientist gitu, kalau misalkan kalian bisa operating tool semacam MySQL, Tableau, Looker, pokoknya semacam itu untuk kalian bisa narik data
Nah, kalian juga bisa nyobain ke data scientist. Basically kan kita juga udah punya skill set-nya untuk ngebaca data kuantitatif, ngelakuin quantitative research, analisisnya gitu. Jadi kayak sebenarnya bisa kemanapun. Tapi kalau misalkan fokus ke UX sendiri, kalian bisa ngembangin dari misalkan tadinya associate, terus kemudian jadi junior researcher atau junior designer, terus kemudian kalian jadi senior. Basically kalau di Bukalapak itu sendiri itu bercabang. Track-nya ada istilahnya namanya individual career path, sama ada managerial career path. Ketika kalian mau masuk menjadi senior, itu tuh ada pilihannya lah. Apakah kalian pengen menjadi individual career, mau menjalani di individual career path atau di managerial gitu. Kalau managerial jatuhnya kayak gue lebih nge-manage ke timnya itu sendiri gitu. Terus habis itu mencoba managing stakeholders juga gitu. Juga fokus ke research-nya juga. Sedangkan kalau individual career path lebih ke fokus ke ya research-nya itu sendiri gitu. Eksekusinya gimana, synthesizing dan segala macam. Nah, dari situ kalau di kami tuh ada istilahnya prinsipal. Prinsipal itu tuh mungkin bisa dikatakan setara dengan head of UX misalkan, tapi dia adanya di individual career path. Jadi kayak lo akan lebih high level thinking-nya tuh lebih dipakai di situ karena kalian ngurusinnya tuh satu company, bukan cuma satu tim, satu produk. Jadi kalau di Bukalapak gitu ya, kayak lo bagian CS nih, customer service, kalian akan fokus ke customer service doang. Terus kalau misalkan kalian di bagian seller, kalian ngurusin seller doang gitu. Nah, principal itu lebih ke overall company-nya gimana. Mungkin bisa ngasih arahan, masukan ke company direction-nya kayak seperti apa gitu lah. Nah, itu principal tuh bisa kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian lanjutin di managerial career path, kalian ya bisa fokus, bisa jadi head of design juga, head of product design misalkan, atau head of UX researcher gitu. Terus kemudian kalian bisa jadi mungkin VP gitu, VP of product design, kayak gitu-gitulah basically. Itu overall career path-nya dari kalian dari fresh grad terus pengen ngambil ke UX. Oke, thank you Kak Mabit. Tadi juga mungkin teman-teman yang lihat presentasi Kak Mabit udah lihat ada bagannya ya. Jadi ada dua perbedaannya gitu, ada generalist juga sama ada yang mungkin sifatnya lebih spesifik gitu. Yang tadi road-nya mungkin lebih ke desainer atau mungkin yang tadi kayak Kak Arum PM ya PM. Ada juga yang mungkin yang kayak Kak Mabit yang bisa misalnya sebagai research manager itu pegangnya nggak cuma riset tapi juga dia memegang desain juga gitu. Nah, kalau misalnya dari Kak Kendro dan juga Kak Arum, di tempat Kakak bekerja tuh ada perbedaan nggak sih tentang career path dibandingkan dengan yang tadi udah dibilang sama Kak Mabit? Kalau gue sih kalau di Tokopedia sendiri ya, kurang lebih sama sih, dan ada juga tadi individual path atau kayak managerial path itu ada juga di kita. Jadi ya sebenarnya tadi udah dijelasin semua sih sama Mabit, jadi kurang lebih sama. Cuma mungkin gue mau nambahin dari segi industrinya kali ya. Jadi selain kayak career path di dalam organisasi sendiri, tadi kan Anda mungkin sempat mention juga bahwa sekarang tuh kayak UX udah mulai nyebar sih, nggak di tech company aja, bukan tech company yang besar aja yang butuh UX gitu. Banyak startup kecil yang mulai bermunculan, dan kalau kalian lihat di LinkedIn nanti pasti banyak sih kayak role-role kayak UX researcher, UX designer kayak gitu-gitu. Dan bahkan tadi dari segi industri kayak banking, kayak BCA, mereka udah mulai akuisisi bank digital sendiri dan lain-lain. Itu kan kita bisa ngelihat bahwa di industrinya sendiri perkembangannya sih cukup bagus gitu, dan nantinya orang akan membutuhkan si bidang UX, role UX ini gitu. Itu sih paling kalau tambahannya. Oke, thank you Kak Ken. Kalau dari Kak Arum? Mungkin sedikit aja tambahan, kalau career path tuh yang gue share emang agak berbeda ya, maksudnya bukan area UX kan, yang gue share tuh lebih di sisi produk, dan sebenarnya kalau dari sisi produk juga sama, kayak ada yang expertise atau yang ada yang managerial gitu, yang lebih fokus ke managing people, managing team,
ini managing people, managing timnya tuh managing product manager lainnya gitu ya. Sama yang lebih fokus, lebih nggak heavy ngurusin orang, tapi lebih heavy yang ngurusin produk gitu. Itu juga sama, ada juga yang kayak gitu. Cuman kalau yang mau gue tambahin, tadi kan Kak Kendro mention industrinya gitu kan, even yang kayak banking atau kayak tadi gue sempat screenshot tuh kayak even Gramedia gitu, mereka juga udah mulai bergerak ke bidang teknologi. Dan kalau ngomongin teknologi ini tuh terus berkembang gitu kan. Kalau dulu mungkin di tahun berapa misalnya 90-an gitu, kayak teknologi terbaik itu misalnya TV gitu kan, atau kayak mulai masuk ke website gitu, itu kan juga teknologi di masa itu, di teknologi yang emerging lah di masa itu. Kalau sekarang kayak kita tahu emang yang lagi emerging tuh aplikasi gitu kan. Nah, kedepannya juga pasti banyak teknologi-teknologi lain yang akan terus berkembang. Kayak misalnya let's say IoT gitu, itu kan juga sebuah teknologi kan. Dan teknologi ini setiap masa tuh akan terus berkembang lah ke depannya gitu. Dan balik lagi kayak tadi gue bilang, selama company ini solving user problems through technology, any kind of technology, role UX, role product udah bisa dibilang pasti dibutuhin gitu. Tinggal as a UX research, as a UX design, as a product manager, kita juga harus develop skill kita, develop knowledge kita tentang teknologi terbaru itu. Kayak gitu sih. Thank you. Jawabannya keren banget. Jadi kalau misalnya dari teman-teman tadi ya udah dengar juga nih tentang mungkin gimana kira-kira kakak-kakak ini memperkirakan UX itu ke depannya akan dibutuhkan gitu. Lalu udah cerita-cerita juga bahwa banyak industri yang sekarang membutuhkan role UX gitu ya. Nggak cuman mungkin kayak kalau misalnya kakak-kakak kan mungkin kerjanya mungkin di startup gitu ya. Tapi ternyata nggak cuma startup doang loh gitu. Nah, tapi yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih bisa bersaing nih di lapangan pekerjaan ini? Karena kan tadi ternyata maksudnya misalnya kayak product manager gitu ya, itu kan sesuatu yang sifatnya banyak bisa semua orang bisa masuk jadi itu. Kayak tadi Kamabit juga bilang anak fisika pun juga bisa mungkin jadi UX researcher gitu. Jadi gimana sih mungkin ada tips and trick nggak sih sebagai orang-orang yang kira-kira mau coba untuk cari kerja nih untuk bisa bersaing sih dengan kandidat-kandidat lainnya dalam apply untuk bidang pekerjaan UX ini atau mungkin product manager gitu. Ada yang bisa kasih masukan, Kak? Muka-mukanya ragu nih, menunggu untuk ditunjuk ya. Oke, karena ada yang namanya ladies first, jadi silakan mungkin Kak Arum ya. Oke, intinya kan untuk bisa compete ya di area untuk kayak oke nih banyak fresh grads, gimana caranya gue yang dapet nih posisi itu gitu ya. Pertanyaannya lebih kayak gitu kan? Ya, tuh. Sebenarnya sih ini balik-balik lagi kayak yang lo juga mention, yang Mabit tadi juga mention, sebenarnya intinya kan kalau sebagai company yang pasti kita lihat kan gimana nantinya orang ini dalam bekerja kan, gimana cara dia berpikir, gimana cara dia berkolaborasi, knowledge-nya dia sebesar apa gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya ya udah intinya hal yang bisa cari di mana-mana gitu. Bikin case study sendiri kayak tadi lo bilang, analisis aplikasi-aplikasi yang sekarang ada, ngelakuin kompetitif analisis gitu, bandingin Bukalapak sama Tokopedia gitu misalnya. Udah gitu sebut-sebut ya. Itu sangat membantu untuk sebuah company ngelihat ini orang thinking prosesnya tuh kayak gimana, cara dia nge-solve problem tuh kayak gimana gitu, atau nggak usah ngebandingin company deh, atau mereka bisa doing their own research gitu, ngelihat ini ada masalah apa, terus come up dengan ide, oh kita bisa nih bikin sebuah startup yang melakukan A, B, C, D, E karena kita melihat ada problem apa-apa. Nah itu sebenarnya kayak mungkin bisa jadi salah satu senjata yang dimiliki gitu ya untuk fresh grad ini bisa masuk ke dalam sebuah company. Gimana coba yang lainnya? Oke, udah dendam nih kayaknya ya Kak Arum ya, karena disuruh pertama gitu. Tunjuk aja Kak, aku kasih Kakak kebebasan untuk menunjuk dari laki-laki ini.
Silakan Mabit duluan mungkin. Lah, gue. Eh, Kalau gue sih sebenarnya kayak yang udah gue tekanin tadi sih, kayak benar kata Arum, ya cobain aja di sendiri gitu. Itu yang paling penting sih, karena kayak nggak bisa dipungkirin kalau experience tuh ngaruh gitu loh. Experience lo dalam bidang ini ngaruh ke gimana uh, orang tuh bisa nge-perceive value lo di dalam sebuah company gitu. Kalau misalkan lo nggak punya pengalaman itu, terus kayak berharap, gue pengen bisa kerja di situ jadi UX researcher-nya atau product manager-nya atau UX designer-nya gitu. Ya, sorry aja gitu, agak sulit. Cuman di sini yang dianggap experience tuh nggak harus lo udah kerja gitu. Kayak tadi, ya bisa pakai study case sendiri, nyobain sendiri gitu. Kayak gue ada temen yang nyobain sendiri gitu, kayak iseng-iseng ngeliat YouTube, terus habis itu kayak, oh YouTube harusnya bisa desain kayak gini gitu. Akhirnya dia coba analisis sendiri, terus ngelakuin iseng-iseng survei ke beberapa orang lewat Instagram kan bisa survei tuh. Terus lewat Twitternya, terus habis itu coba nge-redesign si homepage-nya YouTube yang menurut dia kayaknya bisa lebih di-improve. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang bisa jadi aset banget, karena kayak karya itu nunjukin seberapa experience lo di situ, jadi bisa nunjukin juga kayak critical thinking lo, rationally lo, kayak beneran gak sih lo tuh bisa jadi satu aset yang cukup baik di company itu sendiri gitu. Dan basicnya yang penting lo tahu basicnya aja sih soal UX dan tech company gitu, untuk lo bisa ningkatin value lo di mata company gitu. Itu tuh menurut gue penting banget sih bisa kayak gitu. Dan yang paling penting diantara semuanya menurut gue itu koneksi gitu. Kayak gue sangat menekankan bahwa koneksi itu cukup penting gitu, karena ketika lu udah eksplorasi sendiri tapi lo nggak punya koneksi, kadang tuh agak seret juga gitu untuk lo bisa dapat kesempatan itu. Ketika lo punya koneksi, orang-orang yang emang bergerak di bidang UX, di komunitas gitu, itu akan ngebantu lo banget. Lo jadi punya banyak, basically apa ya, ngebukain jalan lo banget lah. Dan itu menurut gue satu hal yang penting. Jadi kalau misalkan lo ngelihat di LinkedIn kan banyak banget ya yang ngasih tahu gitu, kayak, oh gue bersedia nyediain mentoring, gue bersedia nyediain ya apa discussion over cup of coffee gitu or something gitu. Kalian colek aja bilang kayak, gue pengen belajar soal UX, boleh nggak dari lo gitu. Terus kayak apa namanya, coba minta orang ngekritik soal kerjaan dan segala macam, sehingga jadi kayak nge-build rapport lah sama orang ini. Jadi itu bakal ngebukain jalan lo banget. Itu sih tambahan dari gue. Oke, thank you, Kak Mabit tadi ngobrolin juga soal koneksi ya, Kak, ya, dan seberapa penting itu bisa menunjang mungkin opportunity seseorang untuk bisa, mungkin, mendapatkan kesempatan di, karir tersebut ya, gitu. Kalau dari Kak Kendro mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya kurang lebih sama sih, maksudnya mungkin jangan ngandelin kayak formal education aja, karena tadi kan mungkin di universitas mungkin kita nih dari fakultas psikologi punya strength sendiri gitu. Tapi tadi yang tadi Mabit jelasin juga kan, oh kita perlu ngerti bisnisnya, kita perlu ngerti hal-hal lainnya gitu yang mungkin nggak kita dapat di sini gitu. Nah, itu sih tadi harus cari course sendiri, cari conference sendiri, build koneksi. Nah, tadi yang Mabit udah bilang juga mungkin bisa ikut komunitas kayak UXID tadi, atau mungkin kalau yang suka nulis bisa kayak tadi mungkin punya case study tertentu atau apa, atau pernah ikut conference apa, kalian bisa nulis juga di Medium nih. Medium ini sekarang banyak nih dipakai untuk kayak sarana bertukar pikiran atau kayak sharing-sharing untuk profesional gitu. Dan kalian bisa banget kayak mulai nulis di situ juga, kayak ngebangun ngepost di LinkedIn juga tentang apa yang kalian tulis kayak gitu-gitu. Dan itu akan sangat membantu sih nantinya gitu untuk ya untuk ngebangun karir path kalian gitu. Oke, thank you, Kak Kendro untuk jawabannya. Menarik banget tadi, jawaban kakak-kakak ini, saling melengkapi satu sama lain ya, gitu. Tapi, mungkin nih yang kalau misalnya ikut conference, untuk ikut, skill apa namanya, pelatihan kelas gitu kan, itu harus memilih-milih juga ya kelasnya ya, Kak, ya. Tapi tadi sempat di-mention beberapa platform tuh kayak LinkedIn, Medium gitu. Mungkin
bisa share nggak sih Kak, seberapa efektif sih penggunaan misalnya kayak mungkin LinkedIn dulu deh, dalam mencoba untuk menunjang kemungkinan mendapat karir di masa depan nih gitu. Karena kan kayaknya sekarang ya orang tadi banyak yang refer, Kak Arum juga tadi kasih contoh kan mungkin screenshot-screenshot kerjaan juga ya dari LinkedIn ya gitu ya. Eee, apa sih yang membuat mungkin LinkedIn itu krusial untuk para pencari kerja dan mungkin bisa membantu orang di bidang UX ataupun product manager gitu? Ada yang mau jawab, Kak? Muka-mukanya berseri-seri nih Ya, menunggu boleh nih deh. itu. Oke, terima kasih Kak Kendro. Kalau menurut gue LinkedIn tuh salah satu platform yang bagus banget sih, karena dia ngegabungin kayak yang namanya CV yang tadinya offline dengan sosial media gitu. Jadi lu secara pasif bisa nge-build profile lu di situ dan kayak bahkan bisa posting tadi segala macam, mungkin event yang kalian pernah ikutin atau kayak misalnya writings, dan tadi mungkin dapat koneksi juga dari mana-mana. Jadi kalian tahu, oh bisa diskusi sama siapa sih kalau tentang UX, bisa ikut event apa sih gitu. Dan ya itu sih, maksudnya nantinya sih kalian kalau udah berkarir di dunia profesional, atau sih pengalaman gue, LinkedIn itu adalah salah satu platform yang nanti dari mana lo akan dapat banyak tawaran kerja sih gitu. Jadi tanpa lu mencari pun, ketika profile lu udah di-build gitu dan sesuai dengan career path yang mungkin job role yang dibutuhkan oleh company-company tertentu, mereka akan approach kalian gitu. Dan jadi menurut gue LinkedIn ini penting banget sih untuk di-build gitu. Mungkin nanti Nanda bisa share juga ya, kemarin sempat jadi most influential people on LinkedIn ya. Gitu. Oke, mungkin dari yang lain. Abaikan aja itu Kendro. Mungkin thank you Kendro untuk sharing-nya. Tadi juga Kendro udah bilang kan bahwa LinkedIn itu menariknya dia bisa menggabungkan antara sosial media dan juga CV ya, dan itu dikemas dalam bentuk online gitu, di mana orang-orang dengan mudah sekarang bisa saling terkoneksi satu sama lain gitu. Mungkin mau tanya sih kalau ini ke Kak Arum ya, sebagai ex-HR gitu, kira-kira gimana sih dari HR tuh melihat seseorang di LinkedIn-nya gitu. Kalau misalnya cari-cari kerja gitu, apa sih Kak yang kayaknya perlu diperhatikan nih dalam membuat si LinkedIn profile lah? Jujur mungkin gue kurang representatif ya. Gue bisa dibilang gue cuma 3 bulan jadi HR waktu itu. Oh, Baru oke, abis itu langsung ke research. Cuman yang gue percaya adalah as a HR lo pasti juga nyari kayak referensi kan ketika dapat sebuah profile nih gitu. Di profile tuh sih kayak oke banget nih orangnya gitu. Cuman kan dari profile itu kita nggak tahu nih orang kalau kerja sama orang lain tuh kayak gimana gitu. Nah itu juga bisa dibilang hal yang cukup dimanfaatkan juga sama LinkedIn gitu kan. Memberikan reference ini orang tuh, oh gue pernah kerja bareng ini orang tuh seperti apa kerjanya gitu. Itu kan juga banyak ya, maksudnya ya itu salah satu fiturnya LinkedIn, dan yang gue yakin itu juga sangat bermanfaat untuk si HR itu, gitu sih. Oke, berarti tadi nggak cuman menampilkan kebolehan diri gitu ya, pengalaman dan event yang diikuti, ternyata juga penting untuk mendapatkan referensi ya dari orang yang pernah bekerja ya, supaya ada semacam social proof gitu ya, bahwa orang ini ternyata tidak ngaku-ngaku sendiri gitu ya. Iya, Oke. iya benar. Pasti kita kalau mau hire seseorang pasti nanya sih, maksudnya ya sama ex-colleague-nya dia tuh kayak gimana sih gitu. Oke, hati-hati ya teman-teman ya. Jadi jangan sembarangan ngomong kalau ke orang-orang bisa Betul, di cross betul. check loh. Siapa tahu nanti yang di cross check orang yang dendam sama kalian. Betul, betul, Oke. betul. Sip, sip. Lalu kalau misalnya dari Kak Mabit nih, gimana? Kalau misalnya mungkin nggak boleh bahas LinkedIn juga, atau kalau tadi misalnya Kak Mabit sempat bahas juga beberapa mungkin ada tools atau mungkin ada media lain gitu yang bisa menunjang memudahkan untuk mencari kerja gitu Kak. Ya, repost lah dari yang lain. Retweet ya. Serupa lah, iya. Serupa Soalnya ya. kayak kalau jadi ex researcher itu sebenarnya kayak nggak ada spesifik tools sih yang kalian harus banget bisa gitu. Jadi kayak kalau misalnya emang mau nyari kerja ya menurut gue LinkedIn tuh penting, kayak Kendro bilang. Tapi kayak gue pribadi buka LinkedIn juga jarang-jarang, mohon maaf gitu. Cuman kalau mau cari kerja doang gitu. Waduh, berarti kalau misalnya Kak Mabit udah cari kerja, tolong ingetin teman-temannya ya, berarti dia mungkin sudah tidak betah gitu ya. Oh, Harus ya?
Oke, oke. Nah, tadi menarik banget nih Kak Kendro bilang kayaknya secara pasif bisa ditawarin kerja. Apakah sudah banyak tawarannya ya? Oke, jadi kalau misalnya di LinkedIn itu apa sih mungkin fitur-fitur menarik yang kalau tadi kan kayak sosial media nih, fitur kayak sosial media dan CV-nya tuh seperti apa sih Kak biar teman-teman yang mungkin belum pakai LinkedIn tuh bisa dapat gambaran gitu? Kak Kendro? Oke, mungkin sebenarnya kalau gue sama-sama mabit sih, gue nggak terlalu aktif di LinkedIn juga. Ya itu paling gue nge-build profile, paling coba-coba minta reference dan saling ngasih reference ke orang. Dan mungkin pernah sih beberapa kali coba nge-post atau nge-repost artikel yang menarik gitu. Cuma ya paling sebatas itu aja, belum kayak nulis artikel sendiri atau apa, atau nge-post event gitu-gitu belum sih. Oke, tapi belum nge-post event dan belum nge-post itu aja udah banyak yang nawarin kerja ya? Wah, Enggak emang juga ini lah. adalah magic nih ya. Oke, lalu mau tanya aja sih, ini mungkin hal yang umum tapi semua orang pasti pengen tahu. Kira-kira apa sih Kak tantangannya bekerja dalam UX itu? Suka dukanya gitu, yang pernah Kakak jalani selama ini gitu. Ada yang mau sharing? Udah. Oke. Oh, giliran kalau misalnya suka duka kayak banyak yang mau diutarakan Banyak. ya, Kak, ya? Anyway, kalau misalkan jadi UX research itu, kalau gue pribadi kayak tadi gue bilang sih, kelemahan sebagai fresh graduate dari psikologi tuh kurang kurang apa namanya kurang tahu soal bisnis misalkan atau tech gitu. Nah terkadang tuh itu yang jadi salah satu jadi hambatan juga gitu, yang kayak kayaknya bukan rahasia umum sih, tapi kayak antara tim UX tuh kadang ya suka berdebat sama tim bisnis gitu, yang kayak bisnis tuh kebutuhannya kayak gini loh gitu, tapi kayak uh, user tuh butuhnya seperti ini gitu. Kayak misalkan uh, tadi ada pertanyaan, gue sempat ngeliat di Q&A-nya kayak berkaitan sama apa namanya, oh kita mau ngasih kalau misalkan usernya kayaknya maunya promo gitu, tapi kayak si company nggak bisa kan ngasih promo terus. Nah kayak gitu-gitu tuh bisa jadi salah satu hal yang jadi hambatan lah buat kami juga gitu. Tapi ya di situ kita nggak bisa apa ya kayak nge-confront gitu, kayak nggak bisa nih user harus kayak gini. Maksudnya dari awal tujuan kita tuh nge-balance itu kan sebenarnya dari sisi bisnis sama dari sisi user dan teknologi gitu. Dan kadang uh, si apa namanya komunikasi kita tuh dibutuhin banget di sana gitu. Jadi kayak ya penting lah buat kita bisa coba pahamin si stakeholders kita, yang which is dia bisa jadi product manager atau tim bisnis atau apa namanya engineer gitu yang develop, yang coding feature-nya gitu ya. Terus juga lain halnya misalkan kayak kita kan kalau jadi UX researcher pasti sering ketemu sama partisipan gitu kan. Kayak sering kali kita ketemu untuk ngakuin misalkan in-depth interview, terus habis itu etnografi gitu. Dulu karena gue bergeraknya di O2O, yang meaning gue ngurusin basically mitra Bukalapak gitu, yang kayak tadi Kendro bilang ngomongin soal warung. Gitu. Terus gue pernah ke beberapa kota gitu, terus kayak ya suka dukanya ada aja lah, kita minta tolong, Bu, Pak, kami mau ngeriset dari sini udah pakai lengkap atributnya. Kayak mau jajan ya, Kak, ya? Bu, Iya, Pak, mau riset. iya, iya kayak gitu. Terus ya kadang ada aja yang ditolak atau enggak mereka nggak percaya sama kita, dianggap penipuan. Foto kita dimasukin ke komunitas Bukalapak misalkan gitu, kayak ini benar nggak orang Bukalapak, ada aja kayak gitulah cerita-ceritanya. Mukanya emang muka-muka penipu kali ya. Nah terus abis itu apa namanya kayak misalkan kadang tuh harapan kita harusnya tuh journey-nya si user-nya kalau daftar misalkan sampai membeli itu tuh seperti apa misalkan. Tapi ternyata kepentok nih sama technical visibility-nya, kayak, nggak bisa nih kalau di coding kayak gini nanti bakal impact-nya kayak gitu, kayak gini, kayak gitu. Yang tahu cuman engineer
dan Tuhannya gitu lah. Jadi kayak kita sendiri cuma bisa percaya doang yang nggak ngerti teknologi gitu. Jadi kayak, aduh itu benar-benar harus diskusiin banget kayak, yaudah deh solusi lu apa nih yang bisa kita lakuin biar user journey-nya tuh nggak painful gitu lah buat si user gitu. Jadi kayak ya suka dukanya tuh kayak gitu, kadang-kadang clash sama stakeholder, terus clash sama partisipan. Gue pernah banget tuh kayak satu mitra kan namanya orang warung ya. Orang warung tuh nggak terlalu tech savvy lah, nggak kayak kita gitu. Gue sempat datang terus minta tolong usability testing. Pak, boleh nggak cobain gitu. Udah jelasin setengah jam soal usability testing itu apa, tujuan gue datang situ apa gitu. Bapaknya bilang, enggak mas, makasih. Terus kayak, kan udah ditelepon ya tadi, katanya mau. Terus kayak saya datang nih ya jauh-jauh, terus bapaknya nggak mau, maksudnya gimana ya? Ternyata mereka tuh malu kalau nunjukin saya tuh nggak bisa pakai teknologi gitu. Kayak saya tuh gaptek gitu. Padahal kita udah encourage nih, Pak, nggak apa-apa Pak, cobain aja gitu. Nggak ada masalah kok, ini malah kita pengen tahu Bapak tuh makanya kayak gimana. Tetap ya ditolak. Sampai kayak, ya udahlah pulang-pulang salty banget, rasanya pengen tuh nabrakin motor ke warungnya gitu, Pak nih makan. Nggak bercanda ya, anyway, tapi ya capek aja sih, kayak keluh kesahnya tuh ada kayak gitu lah, capek lah berhadapan sama partisipan, stakeholders, kayak gitu lah. Oke, oke. Menarik. Bentar, alarm nyala. Ke mute Nan. Oke, jadi ceritanya Kak Mabit menarik banget. Jadi kalau misalnya aku boleh share juga, sempat ketemu sama Kak Mabit tahun lalu di Bukalapak Research Conference, dan Kak Mabit memang mempresentasikan mengenai, mitra Bukalapak. Jadi kayaknya emang spesialisasinya, warung-warungan ya. Jadi udah tahulah partisipan yang senggol bacok tuh kayak apa. Karena kan sempat di-mention juga sama Kendro tadi, karena kita punya juga mitra Tokopedia, maaf ya mitra Bukalapak ya. Karena kita maksudnya, pernah riset, aku juga pernah bantu riset dan memang ternyata agak beda gitu dengan orang-orang yang biasa kita testing tentang aplikasi gitu, nggak semuanya mau, mereka banyak curiga gitu. Jadi mungkin suka dukanya kalau jadi researcher pasti akan bertemu dengan partisipan yang rese dan pasti akan clash sama tim lain, terutama mungkin tadi kayak di-mention Kak Mabit ya, yang mungkin heavy ke revenue dan lain-lain tuh mereka pasti akan mempertanyakan juga findings-findings yang kita dapatkan dari user gitu. Mungkin kalau misalnya dari Kak Kendro, mungkin mau sharing Kak, untuk pengalamannya, gimana tuh? Kan pernah bantuin mitra juga ya, ada nggak mungkin yang bisa menimpali omongannya Kak Mabit gitu, dalam suka duka riset? Kurang lebih sama sih kalau terkait ke ini ya, kayak misalnya kepentok tadi, masalah tag atau ada pertimbangan bisnis lain misalnya untuk rekomendasi kita, itu suka terjadi juga sih. Dan tadi ya yang Mabit bilang benar, partisipan kadang udah janji iya iya, nggak ada kabar, terus didatengin nggak bisa atau nggak jadi datang, terus akhirnya bingung kan. Gitu. Paling kayak gitu-gitu sih, atau mereka datang akhirnya ya udah komplain terus gitu. Jadi kayak akhirnya ya banyakan sesinya banyakan komplain kayak gitu-gitu. Paling gitu sih. Cuma kalau dari gue mungkin tambahannya lebih ke ini sih. Mungkin kan dulu di Tokopedia waktu gue masuk, timnya masih kecil banget ya. Dan kayak mungkin belum semua stakeholders gitu dari bisnis, dari produk kayak, oh aware nih gue butuh riset, gue butuh nerapin hasil insight-insight yang dibikin sama tim research gitu. Jadi itu lumayan sih kayak effortnya dari awal, makanya kita sempat bikin kayak pameran juga, sempat bikin presentasi ke macam-macam stakeholders, dan kita ikut di berbagai macam meeting tadi kayak design sprint dan lain-lain untuk itu juga sih. Jadi untuk kayak biar hasil research-nya tuh bisa benar-benar kepake gitu. Dan mungkin kalau sukanya lebih ke ini sih, kayak gue ngerasa di riset ini, UX research terutama belajar banyak sih. Jadi kayak tadi dengan ketemu user, terus kayak kadang kan kita dipindahin ke produk yang beda-beda. Oh hari ini bulan ini misalnya megang produk fintech, nanti berapa bulan selanjutnya megang produk-produk yang lain, produk digital misalnya. Nah itu jadi belajar dari awal sih, kayak produk yang baru mungkin tadinya kayak buta banget di produk fintech, tapi dengan megang produk fintech jadi tahu nih, oh ternyata user butuhnya gini gini gini, produk fintech tuh bentuknya kayak gini 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 gitu.
Lebih kayak gitu sih. Oke, jadi kalau Kendro nih lebih kayak kejebur itu kadang asyik ya, bisa membuat belajar lebih banyak gitu ya. Oke, nah sekarang kita tanya nih Kak Arum nih yang mungkin product manager nih saingannya lebih gila lagi ya. Setahu aku nih ya, banyak banget orang tuh background-nya macam-macam deh masuk product manager. Mulai dari banking, consulting, terus juga mulai dari orang bisnis lah, orang teknik lah gitu. Dan Kak Arum ini dari psikologi gitu. Jadi apa sih Kak suka dukanya gitu? Ada di role yang banyak banget orang ini punya spesifikasi dan mungkin fokus yang berbeda-beda gitu. Mhm. Eh, Suka dukanya ya, mungkin gue berangkat dari sukanya dulu. Kalau gue emang cukup, jadi kan as a PM kita lumayan generalis kan, kayak kita tidak melakukan desain, tapi kita harus mengerti desain. Kita nggak melakukan coding, tapi kita harus ngerti software engineering tuh kayak gimana gitu kan. Jadi intinya kayak secara pengetahuan ngerasanya ya luas lah gitu. Jadinya even harus ngerti dari sisi partnership, partnership scheme-nya tuh harus kayak gimana, dari sisi let's say even kayak government relation mereka kerjanya kayak gimana tuh as a PM juga harus lumayan memahami lah generalnya gitu. Makanya itu yang salah satu sukanya yang gue rasain sekarang, banyak pengetahuannya bertambah terus dan juga emang even secara gue walaupun gue cuma jadi PM di Gojek, tapi Gojek produknya banyak, dan gue pindah-pindah produk, even di transport aja ada beberapa stream dan itu tuh exposure-nya beda-beda gitu. Jadi emang ya udah intinya exposure terhadap hal-hal baru tuh tinggi. Udah gitu, yang kedua mungkin gue lumayan kayak introvert extrovert gitu, kayak extrovert tapi nggak dominan banget, ada introvertnya juga. Ambivert ya Dan Kak gue ya? ngerasa as a PM itu, iya, dan ternyata as a PM tuh lumayan terfulfill. Jadi banyak ketemu orang, tapi sebenarnya kita kan nggak satu tim ya sama mereka. Kalau kita ya kita individualis aja gitu, tapi ketemu sama banyak orang gitu. Jadi ya itu kebutuhan itu lumayan terfulfill kalau gue ngerasanya. Uh, itu sukanya dan juga kayak punya uh, chance untuk kalau gue lumayan yang sekarang lumayan banyak gue explore tuh di area strategical kayak gimana setup visionnya, gimana setup OKR gitu-gitu itu juga akan banyak exposure-nya kan di product management itu. Kalau dukanya sebenarnya lumayan mirip sama yang Mabit bilang gitu kan, karena ini posisinya lumayan di tengah-tengah. Kita harus nge-solve users problems tapi kepentok sama technical, kepentok sama ini nggak achieving business goals, itu emang bisa dibilang dukanya juga sih as a PM gitu. Jadi dan posisi kita harus mensupport semuanya gitu kan. Jadi gimana nih gue harus support yang mana gitu. Itu duka atau challenge-nya. Selain itu yang juga menjadi dukanya, specifically gue ngomongin PM dengan background psikologi ya. Gue baru belajar tentang software engineering kan ya pas masuk Gojek gitu. Even baru lebih fokus lagi pas mulai transisi ke role product management. Cuman emang itu tuh sesuatu hal yang banyak pengetahuan di situ, especially untuk bisa melihat secara jangka panjang ini possibility edge cases apa aja yang mungkin terjadi ketika gue bikin fitur A, itu tuh kayak bisa dibilang sesuatu hal yang harus di-gain dari experience gitu. Apalagi gue nggak dengan background computer science gitu kan. Nah itu lumayan challenge terbesarnya juga sih untuk PM dengan background psikologi. Cuman emang strongnya kita understand user banget dan beberapa produk itu lebih emang ada beberapa produk yang heavy-nya di user facing, itu emang lebih cocok kayak PM kayak kita gitu dibandingin produk-produk yang technical banget, misalnya kayak produk yang
lebih banyak porsinya tuh lebih banyak di sisi back end-nya, itu mungkin PM-PM yang kayak kita agak kurang fit lah gitu. Gitu sih kurang lebih cerita. Oke oke, thank you Kak Arum. Berarti kalau misalnya dari Kak Arum mungkin yang sulit memang yang harus dikejar ya, untuk orang yang mungkin background-nya nggak heavy di tech gitu ya, adalah pemahaman mengenai, industri itu sendiri dan bagaimana sistem itu bekerja ya. Karena mungkin, sebagai Iya lulusan iya, ilmu sosial kita tahu konsepnya in general gitu, kita tahu bagaimana cara menghadapi manusia, tapi sebagai product manager yang harus punya pengetahuan mengenai hal-hal yang sifatnya teknikal juga tentunya itu juga harus saling melengkapi gitu pengetahuannya. Jadi masih banyak belajarnya juga ya Kak Rum ya, meskipun udah iya iya iya, lumayan lama di betul. situ. Mhm. Oke. Nah, itu kan tadi pertanyaan dari aku nih, biar kayaknya nggak selfish gitu ya. Jadi aku akan, menerapkan dari teman-teman kepada teman-teman. Kali ini udah ada beberapa pertanyaan yang, menarik nih untuk dikasih ke para pembicara kita gitu. Ini pertanyaan langsung dari teman-teman, tapi aku nggak bakal, apa namanya, nyebutin namanya sih. Jadi, ini ada pertanyaan menarik, ini kayaknya orangnya khawatir banget. "Selamat siang Kakak-kakak, mau izin bertanya terkait waktu bekerja. Seperti kita tahu penggunaan produk aplikasi itu tidak akan berhenti selama 24 jam dalam 7 hari. Berdasarkan hal ini, gimana waktu cara bekerja UX dan PM, alias jam kerjanya? Apakah terpengaruh tuh Kakak-kakak? Ada yang mau jawab?" Takutnya Ketawa tuh. nakut-nakutin. Enggak. Maksudnya jadi, kayaknya teman kita yang satu ini khawatir karena kan aplikasi dipakai terus tuh, Kak. Bisa 24 jam dalam seminggu pasti akan ada yang make. Nah, itu gimana mempengaruhi, jam kerja kita nih misalnya sebagai either UX researcher, product design manager, atau PM. Apakah kita harus standby terus? Gitu. Kalau jujur kalau PM, sebenarnya sih kalau ngomongin kerja ya, kayak di depan laptop, ya sebenarnya masih office hours biasa lah gitu, 9 to 5 atau sebenarnya sih kalau startup mungkin nggak 9 to 5 ya, 10 to 6 gitu, atau kayak sampai jam 7 oke lah gitu. Cuman kalau ngomongin PM, di kapan pun itu, kalau misalnya produk yang kalian pegang ada issue, orang yang akan di-nudge pertama kali itu pasti PM gitu, dan sebisa mungkin lo harus, responsif gitu. Dan itu bisa dibilang ketika PM itu responsif itu salah satu, plus poinnya juga sih, kapan pun itu lo responsif, karena bisa bisa jadi tim lo itu maksudnya tim engineering mereka mau nge-solve bug itu, tapi kalau lo nggak responsif, mereka bisa jadi keblok gitu, karena yang biasa komunikasi sama, orang lapangan ya PM-nya gitu. Jadi ya bisa dibilang kapanpun ada masalah ya diselesaikan. Cuman kalau di depan laptopnya ikutin jam kerja biasa. Oke oke, berarti memang responsibility-nya itu karena megang produk ya, Kak, ya? Sebagai manajer product manager bertanggung jawab terhadap produk, jadi lebih ke kita keep track juga sama progress-nya ya, gitu. Meskipun memang Mhm, tidak semenyeramkan itu harus tetap depan laptop, tapi yang penting bisa dikontak ya, Kak, ya, dan betul informatif, agar tidak menghambat betul pekerjaan yang lain. Oke, kalau betul. UX researcher gimana nih dan product design manager? Apakah harus bekerja standby juga seperti tadi Kak Arum? Ada yang mau jawab? Mukanya bingung-bingung dua-duanya. Dari gue deh ya. Uh, Standby sih kalau pas gue zaman jadi UX researcher nggak segitunya kayak product manager atau engineer gitu kali ya. Dua role itu tuh kayaknya harus standby all the time gitu, apalagi engineer gitu. Bahkan mereka ada kayak shift-shiftan gitu yang siapa yang lagi on call mereka harus standby gitu. Tapi kalau misalkan UX researcher di tempat gue pribadi enggak segitunya harus sampai standby, tapi kita lebih jam kerjanya nyesuaiin sama partisipan kalau kita ada riset. Bahkan kayak gue sempet harus kayak 2 pekan berturut-turut nggak ada hari libur karena um, harus ketemu sama partisipan gitu. Jadi sebenarnya standby-nya lebih ke arah sana kalau riset. Tapi kayak kalau jam kerja sendiri gitu, maksudnya kalau di ya tipikal startup company kali ya, jadi lebih santai gitu. Even kayak gue punya kebiasaan masuk jam 1, pulangnya jam 12 malam gitu. Jadi kayak ya lebih santai lah gitu. Cuman nggak sampai harus kayak standby banget mantengin depan laptop gitu. Cuman beda ceritanya kalau jadi product design manager sih, kayak uh,
karena product design manager tuh basically yang harus jadi penjaga gawangnya terkait research dan design, akan banyak hal berkaitan desain terutama yang bakal ditanyain sama stakeholders gitu, dan itu bisa kapanpun terjadi gitu, kayak kok desainnya kayak gini, kok kenapa ada masalah kayak gitu, emang flow ini belum terjadi dan segala macam. Mana lagi kerjaan product design manager itu juggling antara nggak cuma kerjaan itu sendiri, tapi juga si individual contributornya, si staffnya ini, dan juga stakeholder-nya, managing stakeholders-nya. Jadi kayak bisa jadi jembatan antara mereka gitu. Nah, itu juga kadang-kadang adalah yang beberapa emang stakeholders-nya ambisius banget gitu. Kerja sampai jam 11 malam, tahu-tahu nyolek, Bit, ini kenapa kayak gini desainnya? Aduh, mohon maaf, jam 11 malam. Masih di kantor sih. Nah, kayak gitulah. Tapi kayak... Waduh, apa karena jangan-jangan masih di kantor tuh, Kak? Jadi itu mesti harus pulang dulu ya? Mungkin, itu bisa jadi. Cuman ya anyway, kalau misalnya untuk UX researcher pribadi itu nggak sampai segitunya. Oke, mungkin dari Kak Kendro. Enggak sih, kalau dari gue kayaknya udah. Tadi dari Arum sama Mawit juga udah dijelasin cukup clear. Paling ya itu kalau research-nya, kalau lagi ada research yang urgent dan butuh cepat, mungkin kayak tadi misalnya mesti nyesuaiin sama partisipannya. Mungkin kadang weekend juga mesti dikerjain, tapi itu jarang terjadi. Oke, sip. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi, kalau misalnya, ini mau tanya nih, ada yang tanya terkait dengan, sejauh mana sih knowledge tentang UX design harus dimiliki oleh seorang misalnya researcher atau PM gitu? Apakah memang harus bisa mendesain? Gitu. Ada yang mau jawab mungkin Kakak-kakak? Gue kali ya, mungkin yang sempat didesain juga kayak, kalau gue pribadi mikir sebenarnya untuk UX researcher gitu ya, nggak harus bisa ngedesain, tapi at least kalian cukup tahu lah kayak desain kayak apa yang sebenarnya mungkin lebih efektif untuk mereka gitu. Jadi karena kalian tuh jadi tandemnya atau partnernya si desainer ini, jadi kita tuh harus bisa kayak basically kalau misalkan menurut lo ini nggak make sense, ya kalian bisa ngasih masukan itu ke desainer kalian, kayak jangan kayak gini deh, mendingan pakai alternatif action sheet mungkin, instead of kita pakai yang kayak pop up message or something kayak gitu. Dan itu menurut gua kita butuhin sih, at least kita ngikutin trennya aja. Harus bisa desain sih enggak, cuman yang penting aware aja sih sama ada opsi apa aja sih yang bisa kalian offer untuk si si user ini gitu sebenarnya. Itu ngejawab nggak sih pertanyaannya? Menjawab, Kak. Okay. Atau gimana nih, ada yang mau menambahkan? Suka banget Dylan udah Kendro menjawab nih sih kayaknya. Tadi yang Mabit jawab udah menjawab sih. Dendam pribadi nih kayaknya ya, Kak Mabit ya. Tapi kalau sampai bisa desain atau ngerti detail desainnya sih enggak. Cuma kayak mungkin di UX research kita mesti ngembangin knowledge juga tentang pattern-pattern itu sih, kayak pattern flow user atau pattern desain yang bisa digunain dan lebih memudahkan user, lebih meningkatkan experience user kayak gitu. Tapi nggak sampai harus bisa desain sih gitu. Oke, sip. Kalau misalnya untuk PM gimana tuh Kak Arum? Apakah butuh bisa desain juga? Enggak sih kalau mendesainnya, cuman kita juga harus ngerti kayak misalnya, objektif yang mau kita, capai itu apa gitu. Misalnya kita mau, eee, kita mau customer ini aware sama, fitur baru kita gitu misalnya. Nah itu tuh, sebenarnya dengan approach desain seperti apa yang bisa ngebantu untuk kita nge-achieve objektif itu, gitu sih. Jadi, lebih, oke kita mau menuju ke sana nih, mungkin kita bisa A, B, C, D, E gitu, tapi kayak design decision itu sih sebenarnya datang lagi dari, designer. Selain itu juga yang gue rasa, cukup penting adalah, kayak personal judgment kita terhadap sebuah desain sih. Karena kan, sebagai PM kita harus terekspos sama banyak produk, kita harus tahu, produk A itu ngelakuin, misalnya
ngasih promosi itu seperti apa gitu, approach desainnya itu seperti apa gitu. Jadi nah sebagai desainer mungkin butuh input kita juga ketika mereka udah come up sama desain gitu, dan as a PM kita harus juga punya personal judge yang cukup oke juga terhadap desainnya itu gitu. Gitu sih, itu yang gue rasain. Tapi kalau nggak desain sih enggak sih. Oke oke, berarti common sense harus ada ya, meskipun hard skill nggak necessarily harus bisa dan keren juga ya? Oke. Kita lanjut lagi ya. Jadi, ada yang nanya nih, kan sekarang lagi Covid nih Kakak-Kakak, terkait dengan kondisi seperti ini, ada nggak sih pengaruhnya ke cara Kakak-Kakak melakukan pekerjaan gitu? Mulai dari mungkin kan sekarang ada WFH gitu, apakah ada yang berubah? Lalu dari tanggung jawabnya, apakah ada yang, shifting juga gitu? Mungkin Kakak-Kakak ada yang mau share nggak? Karena kan tadi misalnya researcher biasanya ketemu orang langsung tuh, terus sekarang tiba-tiba nggak bisa gitu kan. PM kan banyak meeting gitu ya, sama, ketemu stakeholder sana-sini gitu kan, tektokan terus gitu, terus bikin prioritization dan lain-lain gitu. Kalau dari Kakak-Kakak gimana nih terkait dengan pertanyaan tersebut? Gue coba jawab kali ya. Ya ya. Basically bener sih yang dibilang Nanda gitu, kayak kita kesehariannya dari yang ngeriset itu harus ketemu partisipan gitu, kalau misalkan kita mau ngelakuin qualitative study. Nah itu tuh jadinya kayak terbatas karena masalah COVID kayak gini. Jadi kayak perubahannya tuh kayak kemarin misalkan kita yang tadinya harus biasanya tatap muka, kita meminta partisipan kita bisa nggak kita ngelakuin lewat video call atau enggak by phone interview kayak gitu. Nah, itu tuh yang ngebuat mungkin terutama kayak user-user yang kayak gue selalu hadapin yang mungkin kurang tech savvy, terkadang mereka menolak request itu kayak mau nggak kalau kita ngadain lewat video call gitu. Terkadang mereka keberatan karena mungkin HP-nya nggak bisa nge-install Google Meet atau Google Hangout atau Zoom kayak gitu karena udah memorinya penuh misalkan, atau enggak mereka keberatan karena mungkin nggak begitu memahami gimana cara menggunakan video call, atau enggak mereka juga kadang nggak mau karena ngeluarin kuota dan segala macam gitu. Itu kadang-kadang ngebuat kita juga sulit untuk nge-conduct research-nya. Cuman ada aja sih partisipan yang mau sih diajakin video call. Tapi kalau misalkan nggak bisa video call, biasanya kita ngelakuin phone interview gitu. Jadi kita nelpon langsung. Cuman bergantung juga sama metode riset yang kita mau gunain. Terkadang tuh ya terutama beberapa bulan terakhir ini banyak riset-riset yang harusnya kita melakukan seperti apa, akhirnya kita shift ke oh yaudah kayaknya ini survei aja deh gitu. Oh ini ya udah daripada kita in-depth interview, mendingan kita cobain survei atau enggak kayak udah kita phone interview aja gitu, karena kita nggak bisa ketemu sama usernya. Terus yang paling sulit mungkin kayak etnografi yang biasanya kita mesti observe di konteks realnya, kita jadi nggak bisa. Cuman itu kan drawbacks-nya, tapi kayak advantage-nya tuh jadi kayak kita bisa ngelibatin stakeholders yang mungkin sebelumnya nggak pernah terpapar sama riset atau enggak kayak ketemu user partisipan, kita bisa ngajakin mereka join ke video call kita gitu kayak yang belum kayak gimana sih, akhirnya kita bisa ajakin hal-hal kayak gitu yang gua ngerasa berubah dalam masa pandemi ini. Dan juga mungkin uh, apa namanya uh, kayak kita tuh juga harus over communicate sama stakeholders yang tadinya kita kalau ketemu tuh mudah, itu tuh kita mesti over communicate kalau ada update tertentu yang ngebuat itu mungkin juga hal yang cukup berbeda dari konteks kita kantoran biasa dengan yang kita work from home kayak gini sih. Itu kalau dari point of view gue. Oke, thank you Kak Mabit. Jadi tadi memang banyak shifting ya dari proses risetnya itu seperti apa ya. Jadi harus cari cara untuk bisa mempertemukan user juga dengan researcher, tapi mencari cara bertemunya mungkin dengan metode yang lain ya Kak ya, tidak mendatangi langsung. Oke, kalau dari Kak Arum atau Kak Kendro, ada yang mau menambahkan? Mungkin Kak Kendro dulu deh yang sama-sama researcher. Ya, kalau dari gue mungkin tadi sebagian besar udah dijawab Mabit juga. Cuma mungkin mau nambahin yang agak sulit mungkin metode usability testing ya, di mana kita ngetes biasanya kan kita kasih skenario, kita ngelihat gimana sih user pakai
desain baru yang kita pakai atau desain di aplikasi yang udah ada gitu. Nah, biasanya kan kita tadi ada alat untuk ngerekam ekspresi, ngerekam screen-nya sambil kita juga bisa lihat langsung kayak apa sih yang mereka lakuin di screen sambil bisa nanya-nanya. Nah, secara online ini biasanya kemarin lebih susah sih gitu. Jadi kita pakai platform lain di mana kayak lebih di-record sih dan kayak pertanyaannya baru ditanyain di akhir gitu. Dan ya prosesnya masih ya agak lebih susah sih jadinya dibanding ketika UT biasa. Kalau kita mau probing atau mau mau ngelihat gimana cara dia ngelakuin tasnya atau ekspresinya dia, terutama kan tadi misalnya ada masalah koneksi dan lain-lain kayak gitu sih. Oke oke. Berarti, tadi juga cari tools ya yang mungkin bisa menggantikan, cara di dunia nyata untuk ketemu orang, tapi kita coba migrate itu ke online ya, Kak, ya? Oke, kalau misalnya Kak Arum gimana nih sebagai PM? Adakah yang berubah, Kak? Sebenarnya nggak banyak berubah sih sejujur-jujurnya kecuali masalah research gitu. Jadi kayak tapi bener banget yang kata yang Mabit omongin gara-gara research-nya mesti remote. Jadi stakeholders yang biasanya nggak bisa join itu mereka jauh lebih mudah untuk joinnya. Cuman kalau day-to-day PM yang tadi gue gambarin yang berubah tuh cuma di sisi research. Kalau di sisi lainnya itu tuh emang sesuatu hal yang udah biasa kita lakuin remotely juga sih. Jadi nggak pernah ada masalah pas lagi COVID ini. Oke oke. Jadi, karena waktunya udah mau habis nih sayangnya untuk yang panel discussion ya, mungkin maaf juga nggak sempet semua pertanyaan ditanyakan ya dari teman-teman, tapi pertanyaannya bagus-bagus, apresiasi buat teman-teman semua yang udah nonton. Ini mungkin pertanyaan terakhir sih yang paling banyak ditanyakan nih ya dari beberapa orang yang bertanya. Kira-kira, konten dalam portofolio apa aja sih, Kak, kalau misalnya mau coba apply ke UX atau mau apply sebagai PM gitu. Konten-konten yang mungkin bisa, membuat calon employer tuh percaya bahwa, "Oh, nih orang kayaknya punya potensi nih untuk di bidang ini," gitu. Mungkin ada yang mau jelasin gimana gitu? Mungkin gue boleh deh. Tadi mungkin udah sebagian dijawab juga ya kali ya. Tadi yang coba bikin case study tentang UX, atau kalau di research sendiri sih biasa kita banyak tes tentang kayak bikin proposal research gitu ya. Jadi mungkin kalian bisa coba cari tahu juga kayak untuk product research, market research, metode yang biasa dipakai apa sih gitu, dan kayak misalnya konten dari research proposal tuh seperti apa sih, atau kayak gimana sih case study mencari research method yang tepat untuk menyelesaikan specific problem gitu. Jadi ini sih menurut gua kembangin pengetahuan di situ juga, dan tadi coba-coba cari tahu kayak gimana cara bikin research proposal. Cuma kalau di research sendiri kita nggak terlalu minta portofolio sih, tapi mungkin kalau di desain kita harus bikin tadi portofolio karena biasanya akan diminta waktu rekrutmen juga. Udah sih kalau dari gue itu. Oke oke. Kalau dari Kak Mabit nih yang dulu pernah ngedesain juga gitu dan keriset juga, gimana nih, Kak? Kalau desain bener kata Kendro harus adalah portfolio desain gitu, kayak study case-nya gitu, kayak apa sih project yang kalian lakuin, terus habis itu problemnya apa yang pengen kalian solve, habis itu solusinya seperti apa, dan kasih tahu rationalinya. Itu kayak cuman ya 3/4 bisa gitulah kalian rangkum jadi 3/4 atau ngasih tahu study case, sisanya kayak kasih desain-desain yang cakep gitu, kalau desain di situ. Cuman kalau research sendiri tuh kayak nggak harus sih ada portfolio, cuman ketika ada portfolio itu jadi kayak plus banget sih. Karena kayak orang tuh bisa tahu apa yang udah selama ini lo lakukan gitu. Basically kalau misalkan gue pribadi buat portfolio tuh judul risetnya, judul projectnya tuh apa, yang menggambarkan topiknya gitu. Sama lah kayak lu buat proposal research kali ya, di proposal skripsi gitu. Terus lo taruhlah problem yang mau di-solve, terus metodenya lo menggunakan apa,
terus kemudian apa yang lo lakukan dalam si riset tersebut, terus kemudian ya mungkin beberapa case itu ada yang nggak boleh dikasih tahu solusinya seperti apa, kayak misalkan kalau di company A, insight ini kita nggak boleh ngasih tahu keluar gitu, jadi insight-nya nggak dikasih tahu, menurut gue itu nggak apa-apa kalau nggak ngasih tahu result-nya, tapi at least ngasih tahu mandatory itu dari topik, problem, apa yang kalian lakukan, metodenya apa, nah itu dirangkum di situ gitu. Terus mungkin kalau ada desainnya, bisa ngasih tahu apa yang sudah dihasilkan dari situ dengan bekerja sama dengan tim desainnya. Basically portfolio kayak gitulah. Jadi kayak ya kasihlah 2-4 study case gitu yang kalian ngerasa pede banget sama result study case-nya, kalian bisa taruh di portfolio kalian gitu. Jadi kayak ya lagi-lagi orang nggak mau CV atau portfolio yang banyak tulisannya gitu, orang nggak akan baca gitu. Tapi kayak ya udah rangkum aja jadi yang singkat-singkat, 1 kalimat 2 kalimat masukin, terus kasih ya foto-foto biar menarik, that's it gitu. Oke, jadi justru kalau misal dari Kak Mabit, keep it simple, make it to the point ya, Kak, ya? Oke, kalau dari Kak Arum gimana nih, Kak? Apakah, kalau misalnya PM tuh, apa sih yang dilihat dari past experience-nya mungkin kalau yang tertarik nih untuk misalnya jadi, junior product manager gitu? Sebenarnya kalau PM secara portfolio kayak nggak ada gitu kan. Iya, yap. Cuman balik lagi, intinya kan yang penting untuk seorang company yang mau nge-hire kan untuk tahu thinking process, communication skill, knowledge ke beberapa domain expertise kayak misalnya computer science, design, research itu kan domain-domain yang kita harus juga ketahui kan. Nah itu sejauh apa gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya kayak let's say portfolio research itu mungkin indirectly bisa mensupport untuk role product manager juga gitu kan. Portfolio design juga mungkin bisa dengan ada rational behind design yang kalian propose gitu. Cuman kalau specifically untuk product manager itu akan jauh lebih ke address tuh di interview session sama nanti ada case study-nya sih biasanya. Di interview session tuh biasanya lebih banyak lihat ke communication skill sama problem solving, kemampuan problem solving-nya tuh kayak gimana. Kalau di case study juga sama problem solving juga, udah gitu juga ngelihat kayak analytical thinking-nya kayak gimana. Udah gitu sama seberapa visioner orang itu gitu. Seberapa besar pengetahuannya tentang sebuah market dan gimana dia melihat ke depannya nih potensi produknya tuh sampai sejauh apa. Itu sih kayaknya. Oke, berarti lebih ke mungkin bagaimana cara memecahkan, case ya, Kak, ya, yang memang berhubungan sama sesuatu yang sifatnya strategis gitu ya? Gitu. Oke. Jadi, thank you banget Kakak-kakak sudah mau memberikan waktu untuk sharing juga sama teman-teman. Jadi, kita nggak terasa nih ya, ternyata udah berbusa-busa ngomong ini ternyata beneran cepet loh, waktunya udah 3:30 nih. Jadi setelah ini Kakak-kakak mungkin boleh minum ya, diusahakan jangan boba biar nggak keselak gitu ya. Jadi, untuk saat ini nanti aku akan serahkan kembali ke MC agar mereka bisa ngurusin perihal, door prize ya. Oke, waktu dan tempat Oke. dipersilakan. Makasih Kak Nanda. Makasih Kak Nanda udah mau jadi moderator kita hari ini. Makasih juga buat Kak Kendro, Kak Arum, sama Kak Mabit mau berbagi sharing sama kita. Oke, selanjutnya kita sebelum sesi door prize, kita mau minta tolong teman-teman semua untuk isi survei dulu nih. Nah iya, jadi teman-teman bisa mengisi link survei pada bit.ly/survey-mocha-ux. 30 detik dari sekarang.
Nah, sekarang jika sudah mengisi surveinya, materi pada hari ini juga dapat diakses melalui bit.ly/materi Mocha UX. Jadi teman-teman bisa mengakses materi pada hari ini lewat link tersebut ya. Oke teman-teman, kalau udah dicatat linknya, kita langsung aja ke sesi door prize kali ya. Wah iya nih Vin, sesi yang ditunggu-tunggu. Bener banget. Jangan kemana-mana dulu ya teman-teman. Mungkin hari ini hari keberuntungan kalian. Ya lumayan nih buat 5 orang pemenangnya. Siapa ya yang pertama? Wah, selamat kepada Martiza Rafanada Zafira. Raise hand-nya ditunggu ya. Oke, selanjutnya untuk pemenang kedua. Siapa pemenang kedua? Wah, selamat kepada Luh Ayu Chandra Utami sebagai pemenang kedua. Boleh raise hand Luh Ayu Chandra Utami. Oke, udah ada. Kita lanjut ke pemenang ketiga kali ya. Ya, pemenang ketiga siapa ya? Selamat kepada Nadira Raisa. Boleh raise hand kepada Nadira. Wah, sepertinya Nadira Raisa. Pada Nadira Raisa, pemenang door prize ketiga. Kayaknya nggak ada nih, Hifzah. Saudara Nadira Raisa. Kita kalau Wah, gitu lagi berarti ya? ulang lagi ya untuk pemenang ketiga ya. Oke. Deg-degan nggak sih, Jangan kemana-mana Hif? teman-teman, masih ada kesempatan. Banget ya. Selamat kepada Omri Sanda Prasetyo. boleh raise hand. Oke. Oh, ini ada Amri Sanda sudah raise hand. Oke, jadi pemenang keempat ya sekarang. Selamat kepada, boleh tolong raise hand? Oh udah, Kak Meiske Olivia Sudrajat. Pemenang terakhir. Dan kemana-mana dulu teman-teman, mungkin ini ternyata kalian. Dan yang terakhir adalah Selamat pada pemenang terakhir door prize. Elizabeth M. Boleh raise hand. Ditunggu raise hand-nya kepada Elizabeth, Kak Elizabeth. Sudah ada belum ya? Nampaknya tidak ada. Nampaknya nggak ada nih teman-teman.
Berarti Berarti diulang lagi ya? iya, wah keberuntungan Oke, untuk pemenang kalian yang belum kelima. yang belum dapat. Selamat kepada Saidah kepada Tasya. Saidah. Bisa raise hand. Oh, udah ada. Sayang sekali untuk pemenang kelimanya ternyata sudah ada. Selamat kepada 5 pemenang. Door prize-nya ya, Hifzah. Iya, selamat. Jangan lupa untuk sering-sering dicek emailnya untuk memastikan door prize sudah diterima atau belum ya, teman-teman. Betul sekali, Afina. Nah, sebelum kita tutup webinar pada hari ini, aku dengar-dengar ada event terdekat nih, Afina. Terus dengar-dengar juga ada 2 sesi ya, pada tanggal 9 dan 16 Juli. Eventnya apa sih, Afina? Oh iya, bener banget. Jadi, untuk event terdekat kali ini tuh ada online workshop, teman-teman. Temanya, Enhancing Virtual Public Speaking in Training, Facilitating, and Presenting. Nah, wah, keren banget ya tema dari eventnya. Ngomong-ngomong, pembicaranya aku dengar-dengar 2 orang hebat dari psikologi UI nih. Tapi siapa aja ya? bener banget nih, Hifzah. Pembicara itu dosen dari psikologi UI, yaitu Mbak Latifah Hanum, MC Psikolog, dan Mas Bonasardo Hasolon Hutahayan, MC Psikolog. Oh iya, teman-teman semua, pesertanya terbatas nih. Jadi jangan lupa buruan daftar ya. Benar-benar, ayo kita daftar. Nah, karena kita udah kasih tahu event terdekat, kita tutup acara webinar kali ini. Sekian acara webinar kita hari ini. Terima kasih kepada semua peserta dan semua yang mengikuti acara webinar ini sudah mengikuti dengan baik. Iya. Mohon maaf nih apabila ada kesalahan maupun kekurangan baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sampai jumpa di event-event selanjutnya.